Selamat siang Pak Greg, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Arnia Fendi Rosari. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan dan pesan saya setelah saya membaca modul dari halaman 1 sampai halaman 20. Yang pertama adalah asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan negara Indonesia. Dari asal-usulnya, bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu Riau. Alasan mengapa bahasa Indonesia diambil dari Melayu Riau karena yang pertama, bahasa Melayu Riau ini adalah bahasa minoritas dan bahasa Indonesia lahir untuk membela kaum minoritas. Bahasa Melayu ini dipakai tidak lebih dari 1/10 dari jumlah penduduk. Pimpinan kita dahulu tidak memilih bahasa daerah yang besar karena khawatir akan dirasakan sebagai pengistimewaan yang berlebih. Yang kedua, bahasa Melayu lebih sederhana dan dapat dimengerti. Sedangkan bahasa besar seperti bahasa Jawa itu banyak sekali menggunakan morfem, leksikal, dan struktur gramatikal. Bahasa Jawa juga dipengaruhi oleh struktur hierarkis. Bahasa Indonesia dilahirkan untuk menyamaratakan rakyat bangsa Indonesia, entah itu raja, tua muda, miskin kaya. Bahasa Melayu dari perkembangannya sudah banyak dipengaruhi oleh berbagai bahasa dari bangsa lain, seperti bahasa Sanskerta, Arab dan Parsi, Portugis, Belanda, Spanyol, Inggris, dan juga dipengaruhi oleh bahasa Cina. Luasnya penggunaan bahasa Melayu menyebabkan terjadinya pitkinisasi, yaitu proses perubahan suatu bahasa akibat komunikasi antar penutur yang berbeda bahasa. Jadi munculnya berbagai varian dalam bahasa Melayu. Yang kedua adalah peresmian nama bahasa Indonesia. Perkembangannya pada bahasa Melayu yang terus berkembang itulah yang membuat para tokoh pemuda dari latar suku dan kebudayaan menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada tahun 1928, pemuda mencetuskan Ikrar Sumpah Pemuda yang menjadikan Indonesia lepas dari sifat yang kedaerahan dan egoisme yang membuat gagalnya perjuangan mereka. Mohyamin juga mengusulkan bahwa bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa nasional. Yang ketiga adalah tonggak sejarah bahasa Indonesia. Ada peristiwa-peristiwa yang menjadi sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama, disusunnya ejaan resmi bahasa Melayu. Yang kedua, Cahya Datuk menggunakan bahasa Indonesia di pidatonya pada sidang Dewan Rakyat. Yang ketiga, didirikan Pujangga baru untuk pengembangan bahasa Indonesia. Yang keempat, ditandatanganinya Undang-Undang Dasar pada pasal 36 untuk menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang kelima, diselenggarakannya Kongres-Kongres Bahasa Indonesia untuk menyempurnakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang keempat, ada gerakan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, ada Budi Utomo. Yang kedua, ada Balai Pustakawan. Selain menerbitkan buku, Balai Pustaka juga turut mengembangkan bahasa Indonesia dalam karya sastrawan. Yang ketiga, ada Sumpah Pemuda, menjadikan bahasa Indonesia tidak hanya menjadi bahasa persatuan, melainkan bahasa pengantar dalam bidang sastra. Yang keempat, ada Sarekat Islam. Mereka lebih memilih bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Belanda dalam berkomunikasi secara resmi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pesan yang dapat saya ambil dari ringkasan modul tersebut adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menghargai peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dengan cara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan bertanggung jawab untuk mewujudkan persatuan di seluruh negara Indonesia. Terima kasih.